Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalian sudah dapat ininya kan? Sudah dapat siapa yang harus remedial lagi? Infonya? Baik. Hah? Kok belum tahu? Kan sudah dikirim ke grup kan? Apa? Belum, ditanya lah sama uminya. Ada nggak namanya sebagai yang remedial? Baik. Yang masih remedial, nanti di akhir pelajaran Ustadz jelaskan apa yang harus dikerjakan. Kalau enggak nilainya bakalan tetap rendah. Nanti di akhir pelajaran nanti Ustadz jelaskan apa yang harus dikerjakan. Baik. Kita masuk ke mana lagi nih? Al-imanu sifat Rasul sudah. Al-imanu bir Rasul. Semalam sampai mana? Semaram pengaruh beriman dengan kita Taib. Sekarang kita masuki yang baru, al-imanu bir Rasul. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan para Rasul. Hajatun nas ila risalah. Manusia itu butuh risalah. Manusia itu butuh risalah. Apa itu risalah? Risalah itu adalah wahyu. Manusia butuh kepada wahyu. Kenapa manusia butuh kepada wahyu? Kenapa manusia butuh kepada wahyu? Untuk membimbing kepada jalan yang benar. Kita lebih butuh wahyu atau makan? Ustaz tanya, kenapa kita lebih butuh wahyu daripada makan? Ya, tapi ada lagi yang lebih tepat jawabannya. Kenapa kita lebih butuh wahyu daripada makan? Gak ada wahyu, gak ada makanan. Ngawur antum. Bukan. Ada jawaban yang lebih tepat. Ya, tapi ada lagi yang lebih tepat. Kalian kalau nggak makan, resikonya apa? Kalau nggak makan selamanya, resikonya apa? Mati. Resikonya mati. Selesai, habis kalau sudah mati. Tapi kalau nggak dapat wahyu, nggak diturunkan kepada wahyu, resikonya apa? Neraka. Resikonya neraka. Kalau kita nggak makan, paling cuma mati, selesai urusan. Tapi kalau kita nggak dapat wahyu, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Makanya kita lebih butuh wahyu daripada makan. Benar kan? Baik. Tubuh butuh makanan.
Ruh butuh kehidupan. Kehidupannya dengan apa? Dengan wahyu. Dengan wahyu. Taib. Beriman kepada dan wahyu itu disampaikan oleh siapa? Oleh Rasul. Oleh Rasul. Al-imanu bi Rasul ahadu arkanil iman. Beriman dengan Rasul termasuk salah satu rukun iman. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sampai seterusnya. Ya, termasuk rukun iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi, yaitu beriman kepada Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan orang-orang mukminun. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan para rasulnya. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa kita beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib, itu suara siapa? Jangan bersuara dulu. Kalau Ustaz menjelaskan jangan bersuara dulu. Taib, kita lanjut. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anil iman. Dalilnya yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang iman, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu dalil yang kedua, bahwa kita wajib beriman dengan Rasul, yaitu artinya engkau beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Baik, ini dalil kita harus beriman dengan Rasul. Baik. Sekarang, apa sih makna atau arti beriman dengan Rasul? Apa makna beriman dengan Rasul? Siapa yang tahu? Makna beriman dengan Rasul itu apa? Maknanya adalah tasdiqul jazim bi annallaha ba'atha fi kulli ummatin rasulan minhum yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Maknanya adalah kita membenarkan bahwa Allah mengutus Rasul untuk setiap umat. Kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk setiap umat. Untuk setiap umat. Yang mereka menyuruh untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Mereka menyuruh untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Nah, itu dia. Baik, Ustaz ulang. Maknanya beriman kepada Rasul adalah kita membenarkan bahwa Allah mengutus Rasul untuk setiap umat. Allah mengutus Rasul untuk setiap umat. Yang mereka menyuruh untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Dan kita juga meyakini
Kita juga meyakini bahwa semua para rasul adalah jujur, orang yang bertakwa. Kita juga meyakini semua para rasul adalah jujur, orang yang bertakwa. Dan pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Dan kita juga meyakini bahwa mereka menyampaikan semua wahyu. Mereka menyampaikan semua wahyu. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Dan tidak ada yang mereka tambah-tambahi atau mereka kurang-kurangi. Nah, itulah dia makna beriman kepada Rasul. Makna beriman kepada Rasul. Baik. Nah, Ustadz mau tanya sama kalian. Saya mau tanya sama kalian. Apakah setiap Rasul itu syariatnya berbeda-beda atau sama? Beda-beda. Apa contohnya? Iya. Taib. Syariat para rasul dan para nabi itu berbeda-beda, tapi dalam apanya? Dalam bagian furu'. Syariat para rasul dan para nabi itu berbeda-beda pada furu', yaitu pada apa itu? Pada halal dan haram. Pada halal dan haram. Ini berbeda-beda. Apa? Syariat para rasul berbeda-beda pada halal dan haram, pada furu'. Karena agama ini kan para ulama menyebutkan kan ada dua istilahnya, yaitu usul dan furu'. Kalau usul itu bagian apa? Tentang akidah, tentang keyakinan. Kalau furu' tentang apa? Tentang urusan halal dan haram. Nah, para rasul itu berbeda-beda dalam masalah furu', halal dan haram. Syariatnya berbeda-beda. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang disebutkan di sini, di dalam surah apa? Surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan untuk setiap mereka, untuk setiap kalian para rasul, syariat-syariat yang dan jalan-jalan yang berbeda-beda. Ini dalilnya. Tapi mereka sama dalam apa? Syariat mereka sama dalam apa?
dalam masalah usul. Apa itu dalam masalah usul? Dalam masalah tauhid tidak ada yang berbeda, yaitu mereka menyuruh hanya untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Ini yang dia sama. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir, semua dakwah mereka sama, yaitu dakwahnya dakwah tauhid. Tapi yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah syariatnya, yang halal ataupun yang haramnya yang berbeda-beda. Baik. Ini dia. Naam, kita lanjut. Beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, ini mengandung 4 hal. Beriman kepada Rasul mengandung 4 hal. Apa itu? Yang pertama, kita mengimani bahwa risalah mereka dari Allah. Kita harus benar-benar mengimani bahwa wahyu yang mereka dapatkan benar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang mereka dapatkan, yang pertama, kita mengimani bahwa wahyu mereka benar dari Allah. Sama, risalah sama wahyu sama. Kita membenarkan bahwa risalah mereka atau wahyu mereka itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari, maka dia kafir. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengimani nama-nama mereka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kita mengimani nama-nama mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Baik. Yang ketiga, kita membenarkan berita-berita yang datang dari para rasul tersebut. Baik, yang ketiga, kita membenarkan berita-berita dari para rasul tersebut. Baik, yang keempat, kita mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Kita mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Siapa Rasul yang diutus sama kita?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan syariat Nabi Muhammad. Kita tidak mengamalkan syariat Nabi Musa, kita tidak mengamalkan syariat Nabi Isa dan yang lainnya. Tapi yang kita amalkan adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa itu perbedaan antara nabi dan rasul? Nabi secara bahasa artinya al-mukhbir. Nabi secara bahasa artinya al-mukhbir. Apa itu arti al-mukhbir? Artinya pembawa berita. Artinya pembawa berita. Adapun secara istilah, nabi adalah manusia laki-laki yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu. Itu dia. Nabi secara istilah adalah seorang manusia laki-laki yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Taib. Kalau Rasul apa? Rasul secara istilah juga hampir sama, yaitu laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala beri syariat. Ini dia bedanya. Allah beri syariat dan Allah perintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Laki-laki yang Allah beri syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir. Baik. Kalau begitu perbedaannya antara nabi dan rasul apa? Rasul lebih khusus daripada nabi. Itu perbedaannya. Rasul lebih khusus daripada nabi. Sudah? Rasul lebih khusus daripada nabi. Iya, sedikit lagi ya, kita sedikit lagi, baru kita tutup. Setiap Rasul sudah pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah Rasul. Setiap Rasul sudah pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah Rasul. Itu perbedaannya. Rasul disuruh untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang kafir, kaumnya dan orang-orang kafir. Rasul disuruh untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya dan orang-orang kafir. Rasul disuruh untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya dan orang-orang kafir. Ya, itu Rasul. Adapun Nabi hanya menyampaikan wahyu
kepada kaumnya saja. Adapun Nabi Rasul menyampaikan wahyu kepada kaumnya dan orang-orang kafir. Adapun Nabi hanya menyampaikan wahyu kepada kaumnya saja. Taib, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, yaitu di bulan Ramadan. Libur kalian bulan Ramadan? Belum tahu. Taib. Taib, kalau kita sekolah berarti kita masih belajar pada bulan Ramadan. Taib, yang remedial nanti Ustadz kirimkan pertanyaan melalui grup, biar nanti Ustadz Imam yang ngirim, kemudian nanti silahkan dijawab sesuai dengan arahan Ustadz. Ini bagi yang remedial. Taib, kita tutup saja. Hari ini juga dikumpul. Ustadz kirim hari ini juga dikumpul. Paling lama Ustadz tunggu sampai jam 10 malam nanti. Kalau dia sudah lewat jam 10 malam, berarti dia harus ikut remedial yang berikutnya. Ya. Baik. Kita cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.